Oke, baik ibu-ibu peserta KPS hari ini. Nah, jadi setelah tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana kita mengantisipasi kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak dan bagaimana pemenuhan hak pada anak yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita fokus ke masalah kekerasan seksual kepada anak, tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual pada anak. Nah, secara ada dua gejala yang biasanya terjadi pada anak-anak, yaitu gejala secara fisik dan gejala secara psikis. Ya, ada dua gejala. Nah, gejala psikis sakit jika memakai celana dalam, cedera pada buah dada, memar di bagian tubuh atau gigi, dan seterusnya. Sedangkan tanda fisik, anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, merenung, dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu peserta, nah jadi nanti saya akan membagikan gambar. Nanti ibu-ibu petakan mana dia yang termasuk kekerasan fisik dan psikis. Ngerti dong fisik? Ngerti. Kekerasan fisik minum menjewel, nempeleng, atau pokoknya sih nyakitin awak. Sedangkan kekerasan psikis, misal dengumin. Nah, dengumin. Bagian ide. Nah, ini gambar sudah kita sediakan. Nanti ibu-ibu nanti satu-satu saya akan tanya mana dia kekerasan fisik, mana dia kekerasan psikis. Baik ya. Nah, sebelum dijawab, silakan diperhatikan gambar. Nah, jadi gerakan psikis yang terjadi biasanya ini terkait dengan kekerasan seksual pada anak ya. Misal alat kelamin si anak diraba-raba, payudaranya diremas-remas, pantat dicolek, dipaksa melakukan oral seks. Ini termasuk salah satu jenis kekerasan psikis seksual pada anak. Yang selanjutnya karena diperkosa, disodomi, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang, dipromosikan, promosi distribusi pornografi, misal foto-foto senoho atau film-film porno. Nah, itu termasuk salah satu kekerasan seksual psikis pada anak. Pelibatan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kekerasan psikis seksual yang terjadi biasanya di lingkungan di anak-anak ya. Silakan sudah dilihat gambarnya? Ya. Nah, sudah. Sekarang kita minta satu-satu bisa ke depan untuk membawa gambarnya dan termasuk untuk kekerasan apa. Ya, kita mulai berurutan saja. Coba maju dan perlihatkan gambarnya ke teman-temannya. Pada anak gendang. Termasuk kekerasan apa? Kekerasan fisik. Kekerasan Fisik. benar? Benar. Ya, selanjutnya. Ini Bu, video lalu betul-betul lama. Pada ada kekerasan psikis. Termasuk kekerasan psikis ya. Salah dua anak dimanjakan sementara anak yang satunya disisihkan. Ya, satu lagi. Satu lagi. Gambar psikis. Coba ya. Ngombe ya. Iya.
termasuk kekerasan psikis pada anak. Seorang ibu guru lagi marah kepada siswanya. Ya, jadi bisa kita simpulkan kekerasan fisik itu adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ya, yang terakhir sebagai tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual pada anak, ini bisa dilihat ya dari gerakan-gerakan tidak wajar yang terjadi pada anak tersebut. Misal, jikalau nanti ibu-ibu menemukan di lapangan adanya kekerasan seksual, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks orang anak melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke dalam, hilang-hilang ya kan santai. Terus kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, biasanya melekuk ya. Lutut tertekuk ke dalam, tubuh meneguk, mata berkedip-kedip, wajah menghadap kasih dan lain-lain. Nah, jadi ya ibu-ibu peserta, jikalau nanti dalam masyarakat, baik itu dalam keluarga sendiri atau tetangga, kalau ada kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu, sebaiknya kemudian dihindari dan dilaporkan supaya tidak terjadi kekerasan seksual pada anak, karena akan merusak mental dan perkembangan anak itu sendiri. Ya ibu-ibu, ya terima kasih.